Halo Goals, Ferry di sini. Kali ini kita akan unboxing dan gue akan memberikan sedikit first impression gue tentang smartphone paling murah dan paling barunya Realme saat ini, yaitu Realme C17. Nah, jadi di meja ini sekarang gue udah ada Realme C17 yang warna biru dan ya udah langsung aja kita lihat dan sedikit tes performa dari C17 ini. Langsung aja kita mulai unboxingnya. Let's check it out. Oke, pertama kita mulai sama boxnya. Boxnya sih ya standar smartphone Realme biasanya kayak gimana. Di sampingnya tulisan Realme C17, lampu R-nya Realme, terus Realme C17 lagi dan balik ke C17-nya. Di boxnya juga ada beberapa highlights-nya dia. Salah satunya itu ada 90 Hz smooth display. Habis itu ada 5000 mAh battery with 18 watt quick charge, 13 megapiksel quad camera, ultra wide lens, dan pakai prosesor Snapdragon 460. Nah, yang menarik adalah gue sebenarnya penasaran nih, Snapdragon 460 itu seberapa hebat atau seberapa powerful sih, karena mengingat ini seri 400, bukan seri 600 yang bisa jadi mid range. Dan ini juga kali pertamanya Realme C belasan ini move on dari MediaTek Helio ke pakai Snapdragon beneran. Kenapa nggak pakai Snapdragon 700, 600? Gue kurang tahu, tapi di pressconnya waktu itu dibilang katanya ya Snapdragon 460 tuh cukup powerful untuk mempower device dengan harga segini. Ya udah, langsung aja kita coba buka boxnya si Realme C17 ini. Nah, kita buka aja boxnya dan nyangkut. Tebel amat ya boxnya. Udah. Ini boxnya jadi ada biasa ada tulisan Welcome to Realme Family. Habis itu ini pembatasnya. Well, kali ini ada yang menarik sih. Ini gue rasain dan ternyata Realme C17 akhirnya ngasih case di dalam penjualannya. Waktu Realme C sebelumnya tuh kelemahannya adalah dia nggak kasih soft case-nya. Itu cukup nyebelin sih, karena biasanya kita pengen ada first protection-nya dari kita beli, dan untungnya kali ini kita dikasih soft case-nya juga, which is nice, additional-nya. Terus ini ada buku petunjuknya, sama SIM card ejector di bawah sini dengan tulisan Let's Embrace a New Journey. Kayaknya ini baru deh, baru kali ini gue lihat tulisan Let's Embrace a New Journey-nya. Ini adalah smartphone-nya sendiri. Smartphone-nya masih dibungkus dan jujur ya, menurut gue ini setup kamera terbaiknya Realme C11 ya, belasan, karena yang lain kan baru cuman 3 lens, ini udah 4 lens dan warnanya cakep birunya. Tapi sangat fingerprint magnet sekali. Kita nyalain dulu sambil pinggirin aja. Terus di dalamnya ada chargernya. Chargernya ini sudah 18 watt harusnya. Ya 18 watt, tapi dia support 10 watt juga. Dan ini juga additional edition yang cukup menarik dari Realme C series yang awalnya tuh agak sedikit ogah-ogahan dengan quick charge karena 15 watt atau enggak. Di Realme C11 tuh nggak ada fast charge-nya sama sekali. Terus yang gue suka di sini adalah udah Type C. Ini kabel Type C-nya ke Type A. Karena gue udah banyak Type C, gue singkirkan aja dulu deh. Nanti kita coba tes pakai adapternya aja. Nah, jadi juga udah masuk ke setup Realme UI-nya. Katanya ini Realme C17 tuh udah pakai Realme UI baru, namanya Realme UI 2.0. Tapi menurut gue nggak beda-beda banget ya sama Realme UI yang lama gitu ya. Sebelum kita coba tes dalam-dalamannya, kita lihat dulu build-nya ya. Build-nya belakangnya plastik, feel-nya, dan ya nggak ada NFC di sini, nggak ada wireless charging of course. Tapi yang gue suka di sini layout kameranya tuh udah 4 lensa kayak gini di dalam satu housing, yang bikin dia lebih modern dibandingkan Realme C belasan series yang lainnya. Terus ada fingerprint juga di belakang, ukurannya cukup ergonomis di sini, walaupun gue tetap lebih prefer fingerprint di power button. Samping-sampingnya polos, ini ada SIM card-nya, nanti gue coba keluarin pakai ejector. Terus ada volume rocker sama power button. Di atasnya polos, sayangnya nggak ada mic kedua, berarti noise cancellingnya nggak bergantung sama mic kedua itu. Terus di bawahnya di sini yang cukup lengkap sih ya, masih ada headphone jack sama USB Type C. Ini bagus sih, upgrade ke USB Type C di Realme C17, jadi nggak lagi bergantung sama micro USB. That's a lot better dibandingkan begitu aja. Terus sampingnya ada speaker, ini nggak stereo kayaknya sih, sama di depannya.
Terus by display ini gede sih, tapi gedenya tuh pas, walaupun bezelnya masih tebel. Cuman sini dia juga udah pakai punch hole di ujung sana. Jadi ya ngikutin kekinian dikit lah, nggak berponi, nggak apa namanya, nggak pakai water drop notch, pakainya punch hole biar kekinian lah. Displaynya juga udah 90 Hz, I guess that's alright. Tapi banyak yang nanya pasti kayak Snapdragon 460 aja pakai 90 Hz buat apa sih? Nah itu ya 50-50 lah. 90 Hz jadi bisa memperkenalkan ke lebih generik. I mean, Realme C17 mungkin target audiensnya lebih generik dibandingkan anak muda yang biasanya, tapi memberikan pengalaman yang beda dengan 90 Hz-nya itu. Nanti coba kita lihat dia di multimedia sama mungkin gaming. Nah, jadi kurang lebih itu sih tentang aesthetics bodinya. Menurutku sih ini cukup menarik untuk sebuah kelasan smartphone non-flagship, smartphone budget di entry level, bahkan bukan di mid range. Karena aesthetics bodinya itu memberikan kelengkapan yang cukup lengkap. Terutama yang gue suka adalah di sini kombinasi Type C sama 3.5 tuh masih ada. Jadi ini opsi yang menarik banget buat user yang sesuai target audiensnya dia sih, entry level. Jadi USB Type C itu mulai mainstream, which is good. Sama 3.5mm headphone jacknya pun tetap dibawa. Nah, kita berikutnya langsung beralih aja ke soal softwarenya. Softwarenya sendiri ini udah pakai Realme UI 2, cuman memang secara tampilan nggak jauh beda sih. Yang menarik adalah yang seperti gue bilang soal 90 Hz refresh rate-nya. Ini mungkin refresh rate 90 Hz termurah saat ini selain Narzo sama dia. Tapi not sure ya, Narzo kan pakai G90 ya, kalau nggak salah, G80 gue agak lupa. Dan itu dari MediaTek. Nah ini pakai Snapdragon 460. Kenapa sih 460? I guess buat cut cost, dan 460 itu secara model harusnya setara dengan 660 kalau nggak salah. Jadi dia udah pakai 8 core juga, Big Little, terus punya arsitekturnya juga lebih baru. Terus yang paling penting sih sebenarnya ini dia pakai Adreno 610 yang lebih kencang dibandingkan model Snapdragon 400 lainnya. Adreno 610 setara sama Snapdragon 665 untuk soal grafisnya, dan itu di pairing di chipset yang lebih less powerful, jadi hopefully mungkin lebih hemat daya ya. Nah, out of the box mungkin displaynya nggak langsung 60 Hz, tapi itu kan bisa set di sini untuk punya screen refresh rate auto, atau kita set static di 90. Kalau kita set static di 90 itu lebih enak sih di mata karena navigasinya berasa lebih smooth. Nah, cuman memang kayaknya karena speed dari RAM-nya dan juga prosesornya, gue kadang merasa sedikit stutter. Tapi ini juga karena masih ada background updates yang hopefully mungkin di full review gue bisa kasih lebih jelas lagi tentang gimana sih performa aslinya dibandingkan cuman sekedar baru out of the box aja. Nah, lalu ke soal kameranya sendiri, di sini ada 4 kamera. Itu satu kamera wide 13 megapiksel, jadi bukan yang kayak kekinian yang 64 megapiksel atau 108, tapi 13 megapiksel aja. Terus ada juga lensa ultra wide, itu kalau nggak salah 8 megapiksel. Terus ada lensa makro juga 2 megapiksel sama depth sensor 2 megapiksel. Ini ya kamera array terlengkapnya Realme C belasan series for now. Kalau nanti ada C18 atau C lain-lainnya, not sure. Dan itu cukup lengkap untuk penggunaan HP budget seperti ini, 4 array kamera. Dan kalau di depannya itu ada kamera depannya, berapa ya kamera depannya ya? I think mungkin 12 megapiksel atau 20 megapiksel, nanti gua ralat dengan tulis di sini. Dan ya, gua tadi sempet nyobain hasil fotonya itu lumayan oke. Tapi kita bahas kameranya dulu. Di sini yang lumayan lengkap adalah ada chroma boost. Terus dia ada night mode, video, foto, portrait, dan ultra makro, Google Lens, time lapse, expert mode, sama panorama. Expert mode-nya sebenarnya ya standar biasa aja sih, pro mode biasa. Bisa ganti lens juga untuk lensa ultra wide atau lensa biasanya. Tapi yang cukup lengkap ya videonya sih cuma bisa 1080p 30 fps. Tapi kita lihat dulu dari fotonya. Gue tadi sempat ngetes foto sedikit sama Feli. Jadi ada foto selfie-nya juga sama foto kamera belakangnya. Nanti akan gue tampilin di sini.
Overall sih, ini karena gue kebetulan lagi pasang lighting, jadi bisa dapat lighting yang oke, bisa dapat hasil foto yang tajam, dan color kontrasnya tuh lumayan. Gue belum setting untuk chroma boostnya, cuman ini nyalain beauty mode, jadi hasilnya cukup oke lah gitu sih. Untuk kamera selfie-nya sendiri juga masih cukup oke, sama karena gue pakai lighting, jadi di situ ada kondisi artificial lightingnya tuh lumayan kencang, seolah-olah kayak ala-ala video. Ala-ala kayak fotografi studio. Nah, itu dia buat video. Terus untuk videonya sendiri, ya 1080p, tapi nggak 60 fps, cuma 30 fps aja. Nggak begitu stabil, kayak kalian bisa lihat di video ini. Masih ada getarnya dari tangan langsung, jadi nggak ada ultra stabilization kayak yang flagshipnya Realme series. Sama yang unik sih ya sebenarnya menurut gua, karena ada watermarknya sekarang untuk video. Itu unik sih, ada sedikit taste yang kayak, oh lu rekam pakai ini ya. Jadi sebenarnya sekalian Realme promosi sih kalau hasil videonya kalian bisa bagus. Jadi ya ngiklan-ngiklan dikit lah istilahnya. Jadi sebenarnya kameranya istimewa nggak sih? Ya sebenarnya untuk point and shoot di kala when you need it aja sih sebenarnya cukup oke. Cuman ya perlu kalian ketahui bahwa lighting dan color tuh bermain banget di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau foto pakai ini, better cari lokasi yang lightingnya bagus. Kemudian untuk night mode-nya kebetulan gue belum sempet nyoba, tapi kalau misalnya gue udah nyobain pas setelah bikin video ini, gue tampilin aja di sini dan kalian bisa nilai sendiri lah. Nah, lalu untuk multimedia bisa dibilang ya displaynya cukup oke dan audionya cukup kencang. Cuman yang gue suka di sini adalah kalau kalian nyetel video yang 60 fps dari streaming service-nya, itu sedikit lebih smooth dibandingkan layar dengan refresh rate 60 Hz biasa. Ya karena dia memanfaatkan dari si 90 Hz-nya itu sendiri. Dan untuk audio menurut gue sih ini cukup kencang untuk smartphone yang speakernya masih tunggal di bawah sini. Ya masih oke lah buat kalian nonton Netflixan atau mungkin streaming di YouTube, nonton gameplay segala macam atau nonton reviewnya kita, masih oke banget lah. Nah, untuk angka Antutunya sendiri udah nyentuh angka 148.204. Cukup impresif sih untuk sebuah smartphone yang targetnya di entry level seperti ini. Tapi mungkin kalau ngomongin soal angka doang nggak merepresentasikan performanya si Realme C17 ini. Ya udah kita cobain tes main Genshin Impact. Nah, jadi sekarang gue lagi coba load Genshin Impact-nya, dan gimana ya, untuk load-nya sendiri sebenarnya karena ini juga belum pakai UFS supposedly, karena di presscon dia bilangnya bukan UFS tapi pakai flash memory, berarti dia pakai eMMC. Itu load-nya cukup lama dan kalian bisa lihat di sini stutter pas di loading screen-nya tuh cukup berasa. Gue not sure apakah bisa jalan atau perform dengan baik saat kita main, karena sepertinya game ini akan menjadi the crisis of smartphone. Crisis game, bukan krisis ya. Tapi kita cobain aja, tunggu loadingnya selesai. Oke, by default dia memang udah disetting di low. Tapi to be honest ya, ini not the best experience I can get right now. Masih agak nge-lag grafiknya. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian mau main tuh better misalkan di low in lagi, di lowest. Jadi sedikit meringankan bebannya si si prosesor dan grafiknya. Ini juga gue belum ketemu enemy, jadi not sure ketika ketemu enemy seberapa playable. Masih playable sih sebenarnya ini, jadinya cuman memang agak susah kontrolnya karena nggak sesmooth itu, padahal layarnya itu udah 90 Hz. Jadi ekspektasinya kan harusnya bisa main agak lebih mulus. Tapi untuk gameplay gue akan coba nanti bikin video terpisah supaya bisa lebih full lagi experience-nya tentang main Genshin Impact di Realme C17. Oke, kurang lebih itu aja dulu untuk si Realme C17-nya. Overall price to performance-nya agak biasa aja, not really that special, tapi ini bisa memberikan kesempatan yang cukup baik untuk orang yang udah lama banget smartphone-nya nggak upgrade dan punya budget terbatas dan akhirnya pengen upgrade sebuah smartphone. Realme C17 ini cukup recommended karena beberapa hal, salah satunya RAM-nya udah cukup gede, terus juga ada storage-nya yang juga udah cukup luas, kameranya juga masih cukup oke, dan displaynya sebenarnya walaupun cuma gimmick tapi 90 Hz is oke lah untuk dipunyain. Tapi buat main game agak membingungkan, kayaknya sih masih agak kurang joss, karena tadi kalian bisa lihat di gameplay Genshin Impact aja masih
agak biasa, dan akhirnya baterainya udah minta dicas. First impression gue, kalau misalnya mau disimpulkan, gue cukup impressed dengan how well ini smartphone tuh di pack together dengan fitur yang ada. Tapi memang ini nggak membuang kenyataan bahwa ini masih pakai Snapdragon 460 yang ya performanya sebenarnya biasa aja, dan dengan harga segitu kalau kalian berani nambahin lebih lagi, kalian bisa dapat Realme Narzo atau Realme 6 Pro yang punya performa jauh lebih oke sih menurut gue untuk dalam first impression ini, karena dia udah pakai SoC yang lebih mid range dan punya power yang lebih cukup oke lah. Tapi kalau misalnya kalian memang lagi limit banget budgetnya di 2 jutaan dan actually dapat a good deal kayak macam flash sale buat si Realme C17 nya ini cukup recommended. Tapi ya agak turunkan sedikit aja harapan kalian, jangan terlalu duar gitu, terlalu tinggi harapannya. Dengan 2,6 juta kalian bisa dapat smartphone yang super perfect banget. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman kalian. Terus kalau kalian belum subscribe ke channel kita, langsung aja klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi biar kalian jangan ketinggalan sama nanti kita ada upload video full reviewnya Realme C17 ini sama Realme 7 Pro kalau nanti udah nyampe pas selesai pre-ordernya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Yang tertarik mau beli Realme C17-nya, link juga ada di deskripsi, dan kalian bisa langsung klik linknya, klik linknya, dan kalian bisa beli melalui link tersebut. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.